Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Kama Media Podcast. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang nih tentang program jurnalistik di Madrasah Karya Madani ini. Tentunya aku sebagai host Dilasti Saripah, dan tidak mungkin sendiri dong, pastinya ada host, ada narasumber ya guys. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang sedikit bikin iri gitu ya, yang rajinnya paling top, terus dengan prestasinya yang keren abis. Langsung aja, hai. Hai. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Paling kita belajar aja paling Kak. Sebelum kita membahas tentang jurnalistik, boleh dong aku mau tahu nama kalian siapa supaya teman-teman juga tahu. Boleh. Perkenalan dari saya dulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Al-Fatih Rabbani, biasa dipanggil Zaki. Saya dari kelas 11 dan jabatan saya di UPT Jurnalistik Kama Media ini sebagai wakil pimpinan redaksi dan juga wartawan. Perkenalkan, nama saya Arga Goremino, saya biasa dipanggil Arga. Saya dari kelas 11 dan profesi saya di UPT Jurnalistik itu sebagai wartawan di bagian sport. Oke, langsung aja nih ya, kita langsung bahas-bahas sedikit supaya teman-teman juga tahu nih. Mau siapa dulu nih? Sebelum aku nanya. Kamu dulu deh. Nah, motivasi apa sih yang bikin kamu tertarik untuk ikut di jurnalistik ini? Oh, tentunya itu dari saya pribadi ya, itu karena menurut saya masuk ke UPT Jurnalistik ini suatu pembelajaran ya yang baru, yang tentunya itu tuh sangat dibutuhkan gitu untuk kedepannya bagi kita di kehidupan di luar sana ya. Nah, boleh dong. Kalau motivasi saya sih, saya di sisi lain ingin punya pengalaman, ingin tahu apa sih dunia jurnalistik itu dan bagaimana cara pembelajaran dan ilmunya. Ya itu sih, saya ingin mencari pengetahuan lebih lanjut dan juga pengalaman pastinya. Karena kan di jurnalistik itu bukan hanya belajar soal materi, tetapi di dunia jurnalistik itu kita belajar dalam apa sih selain materi itu? Public speaking ya, juga, public terus kritis juga. Dan itu menurut saya penting untuk nanti ketika saya beres dari sekolah sebagai pengalaman. Baik, oke, kamu kan sebagai wakil Pimred nih, pimpinan redaksi, kegiatan yang ada di jurnalistik itu apa aja sih? Untuk kegiatan sekarang apa dari sebelumnya juga nih? Boleh dari sebelumnya sama sekarang supaya teman-teman juga tahu perbedaan di jurnalistik ini. Boleh. Untuk rutinnya kami itu ada setiap divisi-divisi ya. Nah, nanti tuh setiap divisi itu membuatkan berita. Lalu ada yang namanya tuh Dwi Mingguan tuh kayak kita tuh wawancara gitu, wawancara baik itu di lingkungan madrasah maupun di luar tentang berita-berita terkini. Lalu ada yang namanya FGD atau forum grup diskusi. Nah, itu tuh kita tuh dilakukan setiap 1 bulan sekali ya, dan itu pun sudah ditentukan tim-timnya untuk mempersiapkannya. Dan untuk sebelumnya itu ada namanya tuh mading offline. Jadi kita tuh membuat berita tuh tidak hanya online ya, saja, di media sosial. Namun di sekolah pun kami membuat, namun karena beberapa faktor kami berhentikan dulu untuk sementara. Oke. Nah, kan setelah masuk ke jurnalistik nih, kesibukan kalian sebelumnya kan cuma tugas, belajar, bergelut sama itu doang gitu ya. Setelah masuk ke jurnalistik pastinya akan ada tanggung jawab sama kesibukannya nambah gitu kan ya. Setelah dari mulai di Kama Media nih di jurnalistik, kita bikin berita-berita, terus kita ngedit-ngedit, terus kegiatan di jurnalistik ini. Nah, bagaimana sih cara menyeimbanginya dengan kegiatan yang lain? Tentunya kita itu harus belajar memanage waktu dulu, Kak. Betul. Jadi kalau kita waktunya belajar, itu belajar, fokus di belajar. Nah, untuk Kama Media ataupun hal-hal lain itu ada jamnya di luar, Kak.
Gitu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih semua itu harus benar-benar tertata rapi. Karena kan karena kan di sisi lain ada jadwal bagian belajar dan juga jurnalistik. Oke, kalau misalkan di bagian belajar ya udah kita fokus di bagian belajar. Tetapi kalau ada misalkan jam tanggung jawab yaitu membuat berita di bagian tanggung jawab masing-masing, ya udah kita kerjakan sesuai dengan tanggung jawab. Oke, aku mau nanya kalian nih ya, perbedaan setelah masuk ke jurnalistik bagaimana sih yang dirasakan diri sendiri gitu? Oh, tentunya dari keilmuan kita pun berbeda dari siswa-siswa lain ya, khususnya. Kalau misalkan kita tuh kayak lebih unggul dari public speaking maupun pengetahuan lain-lain, gitu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya sih ilmu dan pengalamannya jauh lebih berbeda sama siswa yang nggak ikut. Sisi lain kan kalau jurnalistik itu harus memberanikan diri dan menyiapkan mental di mana ada waktu untuk mewawancarai seseorang. Nah, sedangkan kalau siswa yang nggak mengikuti itu belum tentu bisa tapi belum tentu pasti gitu. Oke, jadi lebih menonjol gitu ya, Ya. kelihatan menonjol dari siswa-siswa yang lainnya. Nah, di jurnalistik ini kan banyak nih ya siswa-siswa di luar sana, pengalaman aku ya dengar apa sih di jurnalistik gitu ya ribet, jadi kayak bebannya nambah gitu kan ya. Jadi menurut kalian gimana nih tanggapan kalian soal itu? Kalau kita membiasakan itu sebenarnya bukan beban, justru itu tuh apa ya, kesempatan gitu untuk kita menambah ilmu, khazanah ilmu gitu. Kalau misalkan kita menganggap itu berat, di pikiran kita berat, itu akan kesananya pun akan berat. Namun ketika di pemikiran kita itu ini biasa aja, udah menjadi makanan sehari-hari, itu akan biasa. Oke, kalau menurut kamu mau pendapat? Kalau menurut saya dari segi beban itu mungkin bagi orang yang tidak terbiasa. Kalau kita misalkan menterbiasakan itu semua, pasti itu semua akan ringan. Seperti halnya kita baru pertama masuk udah dikasih 2 tugas, yaitu mencari 2 berita. Tapi kalau orang yang merasakan itu beban dan susah, itu pasti gak akan betah di dalam dunia jurnalistik. Tapi ada orang yang oke, apapun itu saya kerjakan dengan senang hati, itu pasti akan betah. Malah dia lebih lanjut meneliti apa itu tentang jurnalistik. Betul. Nah, kamu nih Kak Jaki gitu ya, sebelum menjadi wakil Pimred gitu ya, pimpinan redaksi, kamu di Kama Media ini pernah menjabat sebagai apa? Di periode sebelumnya saya itu pernah menjabat sebagai wartawan dari segi kesehatan. Jadi itu tuh fokus kita memberitakan itu selama beberapa minggu sekali itu kita fokus di kesehatan. Oke. Pastinya kan menjadi wakil Pimred gitu ya, ada perbedaan tersendiri. Nah, aku kan sebagai anak jurnalistik juga Kama Media, kamu kan tambah nih double sama wartawan. Nah, ketika jadi wartawan dan sebagai wakil Pimred, apakah kamu di sana ada kayak ngeluh atau kayak gimana gitu? Ngeluh itu saya sendiri nggak pernah. Oke, bagus. Tapi kalau misalkan kayak misalkan kita tuh mau ngerjain ini, tapi misalkan ada tugas di jurnal belum. Nah, kadang itu tuh suka berdosa banget gitu ya. Iya. Oke, kamu sebagai wartawan sport, apakah sport itu cuma olahraga doang itu atau kamu memberitakan hal yang lain? Enggak cuma sebagian olahraga, tapi ada juga di mana sport itu kan luas. Saya terkadang membuat berita itu tentang jadwal. Misalkan jadwal besok tuh timnas Indonesia lawan Jepang. Nah, saya beritakan tentunya nggak pasti seluruh tentang olahraga, tentang sepak bola atau apapun itu. Oke, nah pelajaran apa sih yang bisa diambil ketika kita masuk ke jurnalistik ini? Pelajaran dari apanya nih? Ya dari semuanya, mencakup semuanya. Ketika kamu masuk ke ini, manfaatnya apa gitu? Manfaat untuk saya, ya tentunya saya menjadi pribadi yang lebih berani gitu Kak. Soalnya kan di Kama Media ini kita itu dituntut untuk berani tampil di depan, berbicara di depan banyak orang. Nah itu tuh ya ilmu lah. Dan
kita tuh dibekali juga dengan apa ilmu materi-materi gitu. Yang kita cari gitu ya. Oke, bagaimana nih perbedaan Kama Media dulu sama sekarang? Kan kita udah generasi kedua nih ya. Ada perbedaan mungkin dari dulu sama sekarang nih gimana? Ada tentunya. Kalau dulu tuh kita tuh lebih fokus ke pemberitaan Kak, karena dulu tuh belum ada yang namanya lab ini. Nah kalau sekarang tuh enggak, dulu juga kita tuh fokus ke pemberitaan, bimbingan juga sama FGD. Iya. Okay. Kalau sekarang tuh lebih dari lab fotografi kita tuh Kak. Oke. Sebelum aku menutup nih podcast kali ini, ada dong pesan-pesan buat adik-adik nanti yang mau ikut ke jurnalistik atau generasi-generasi yang masuk nanti ke jurnalistik. Di siapa dulu? Dari jaket. Boleh. Untuk kalian ya generasi selanjutnya, jangan pernah takut ya untuk masuk ke jurnalistik, karena ini tuh bukan menambah beban, melainkan menambah pengalaman dan ilmu untuk kalian selanjutnya. Di sini pun kalian akan ya bakal ada kakak-kakak yang akan menasehati kalian atau memberi masukan kepada kalian. Jadi jangan takut untuk masuk ke jurnalistik. Nah guys, buat kalian nih di luar sana, terus teman-teman Madrasah Karya Madi yang menonton nih, jangan pernah takut ikut organisasi ini, program ini, karena banyak banget yang bisa diambil dari mulai kita public speaking, percaya diri, terus kita tampil di kamera juga. Aku juga awalnya kan malu-malu atau gimana, takut, karena ya kalau nggak diasah gitu ya, kalau kita nggak belajar di jurnalistik ini, kita nggak akan bisa guys. Nah mungkin cukup sekian di podcast kali ini. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, kalian masuk aja di jurnalistik ya. Nah, terima kasih nih kalian sebagai narasumber udah mau diundang ke sini, terus memberikan wawasan juga buat teman-teman. Nanti bisa diundang-undang lagi di podcast-podcast selanjutnya ya. Oke, makasih. Sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.